Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 15 September 2021 dalam pekan ke-24 masa biasa. Hari ini peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 7-9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Saudari dan saudara yang terkasih, kita masih ingat bukan? Kemarin, Selasa 14 September 2021, secara liturgis sebagai orang Katolik adalah pesta salib suci. Dan hari ini peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Kita mungkin akan bertanya, apa kaitannya, apa hubungannya antara pesta kemarin, pesta salib suci, dan peringatan hari ini, Santa Perawan Maria berduka cita. Saya kira secara umum masuk akal. Anak dan ibu, atau ibu dan anak, itu punya kaitan yang sangat dekat. Karena seorang anak dikandung oleh ibu, dilahirkan oleh ibu, maka mempunyai kedekatan emosional yang luar biasa. Kedekatan emosional itu lalu kemudian membawa kepada konsekuensi lain, yakni apa yang dialami oleh anak dan dirasakan oleh anak bisa dialami dan dirasakan oleh ibunya. Mungkin juga sebaliknya, apa yang dialami dan dirasakan oleh ibu itu pula lah yang akan dialami dan dirasakan oleh anak. Kita tahu hubungan Yesus dan Maria sebagai seorang anak dan ibu, atau sebagai seorang ibu dan anak. Bahkan lebih hebat lagi, hubungan antara Maria dan Yesus tidak hanya sekedar hubungan atau relasi ibu dan anak, atau anak dan ibu, tapi juga memiliki hubungan antara guru dan murid, antara penyelamat dan yang diselamatkan. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kemarin pada pesta salib suci fokus yang diwartakan adalah tentang salib, dan tidak sembarangan salib yang menjadi tempat Yesus digantung, menjadi tempat Yesus wafat, Yesus mati setelah mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Karena memang Allah menghendaki seluruh umat manusia harus diselamatkan, dan diselamatkan oleh Yesus, tanda kasih Allah yang paling nyata untuk manusia. Dan cara menyelamatkannya melalui sengsara, wafat, kemudian kebangkitannya. Pesta kemarin fokusnya pada Yesus yang menderita sengsara dan yang wafat di kayu salib. Itulah yang dialami oleh Yesus. Selain sebagai guru dan Tuhan, tapi dia juga adalah putra manusia. Maria memang mengandung karena Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Jadi kita boleh sebut Maria sebagai Bunda Yesus dan sekaligus Bunda Tuhan kita. Sementara hari ini fokus bacaan-bacaan liturgi adalah
Maria. Maria yang ditampilkan oleh bacaan Injil sebagai ibunda Yesus yang juga merasakan atau berduka cita karena duka cita atau penderitaan yang dialami oleh Yesus putranya yang kemarin kita pestakan, pesta salib suci. Selain itu, dalam bacaan pada hari ini, terutama bacaan yang pertama, Maria tampil sebagai representasi dari gereja, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang juga harus mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Menjadi orang percaya pada Yesus dan menjadi orang yang mengikuti Yesus berarti mengikuti atau merasakan apa yang pernah dialami oleh Yesus. Maka Maria berduka cita menurut bacaan yang pertama karena memang dia adalah pengikut Yesus. Nah, kalau Yesus menderita, setiap pengikutnya termasuk Maria harus mengalami juga penderitaan itu, duka cita itu. Tapi Yesus menurut bacaan yang pertama hari ini, dia mengalami penderitaan karena taat kepada kehendak Bapa, yakni menyelamatkan manusia. Kita juga seperti Maria mengalami duka cita, penderitaan karena kita taat kepada Yesus, karena kita mengimani Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, secara khusus hari ini dalam bacaan Injil kepada kita diperlihatkan bagaimana Simeon yang berjumpa dengan Maria dan Yusuf di Bait Allah ketika mereka mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Simeon meramalkan bahwa Maria akan mengalami penderitaan atau duka cita seperti yang kita peringati hari ini dengan bahasa simbolis. Ketika Simeon mengatakan kepada Maria, sebuah pedang akan menembusi hatimu. Dan Maria telah mengalami apa yang diramalkan oleh Simeon jauh-jauh hari. Maka puncak duka cita Maria adalah ketika di kaki salib dia menyaksikan sengsara dan wafat putranya Yesus di kayu salib. Itu puncak duka cita dari Maria. Dan dia mengalami itu karena dia adalah sebagai seorang ibu. Yang kedua, melalui bacaan yang pertama hari ini, duka cita Maria dialami oleh Maria selain sebagai bunda Yesus, tapi dia mengalami duka cita karena dia adalah murid Kristus. Maria menjadi representasi gereja yang mewakili kita semua, mengalami duka cita sebagai murid Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami juga duka cita seperti yang dialami oleh Yesus. Saudari dan saudara terkasih, apa pesannya untuk kita? Memang dari permenungan yang saya sharekan ini sudah jelas banyak sekali pesan untuk kita. Tapi saya mau secara khusus mengajak kita sekalian untuk pada hari ini mengingat semua kaum ibu yang berduka cita. Berduka cita pertama-tama karena anak-anaknya. Ada begitu banyak kaum ibu yang mengalami duka cita dalam hidupnya karena anaknya. Mungkin karena anaknya bandel. Mungkin karena anaknya bukan anak yang beriman. Mungkin karena anaknya pindah agama atau pindah gereja. Mungkin karena anaknya adalah anak yang tidak taat kepada orang tua. Ada sekian banyak alasan.
duka cita seorang ibu karena anak. Itu terjadi karena memang seorang ibu tidak bisa dipisahkan secara emosional dengan anaknya. Maka apa yang tidak baik yang dialami oleh anak, itu juga yang dirasakan oleh seorang ibu. Dan itu sekali lagi menjadi duka cita seorang ibu. Kita juga ingat pada kesempatan hari ini, ingat akan para ibu yang berstatus sebagai istri. Mungkin mereka juga mengalami duka cita. Duka cita karena pasangan hidup mereka yang mungkin tidak setia kepada mereka. Pasangan hidup mereka yang mungkin tidak punya pekerjaan. Pasangan hidup mereka yang mungkin tingkah lakunya kurang baik. Pasangan hidup mereka yang mungkin cerai dari mereka dan menikah lagi. Itu duka cita yang bisa saja dialami oleh kaum ibu dengan status sebagai seorang istri. Duka cita yang lain sebagai atau dengan status sebagai seorang istri. Mungkin seorang ibu dengan status sebagai seorang istri berduka cita karena kehilangan perhatian dan cinta suaminya, atau karena suaminya, orang yang sangat dicintainya, meninggal dunia karena penyakit apa saja. Tetapi pada masa atau saat sekarang ini karena virus corona. Saudari dan saudara yang terkasih, anak atau suami adalah orang-orang yang paling dekat dengan seorang ibu, juga dengan seorang istri. Maka mereka mempunyai relasi atau ikatan emosional yang sangat kuat. Karena itu bisa dipahami kalau seorang ibu sangat berduka cita, sangat menderita kalau anak atau pasangan hidupnya mengalami hal yang tidak enak, mengalami hal yang tidak baik. Kita berdoa untuk kaum ibu. Kita berdoa untuk ibu-ibu dengan status sebagai istri yang banyak mengalami penderitaan. Semoga Bunda Maria menjadi contoh dan teladan hidup mereka soal ketabahan. Dan semoga Bunda Maria mendoakan para ibu, baik sebagai orang tua, ibu sebagai orang tua terhadap anak, maupun kaum ibu dengan status sebagai istri. Saudari dan saudara terkasih, sementara kalau kita melihat duka cita dari sisi lain dari Bunda Maria, yakni sebagai pengikut Yesus Kristus, maka kita semua diingatkan bahwa mengikuti Yesus tidak terlepas dari apa yang dialami oleh Yesus. Kalau Yesus menderita karena taat pada Bapa, kita sebagai pengikutnya dan yang percaya kepadanya juga akan mengalami kesulitan dan penderitaan karena ketaatan kita kepada Yesus. Kalau Yesus menderita, Yesus mengalami kematian karena Yesus berbuat baik pada orang banyak. Sama, kita yang mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus pasti juga akan mengalami penderitaan karena kita beriman kepada Yesus dan karena kita dalam nama Yesus berbuat baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga permenungan ini menjadi peneguhan bagi kita semua. Tuhan memberkati.